Ditemukan oleh Allah adalah nikmat yang tidak semua orang dapat. Ia bukan tentang siapa yang paling lama beribadah, bukan pula tentang siapa yang paling fasih dalam ilmu agama. Ia adalah rahmat yang ditanamkan di hati oleh Allah sendiri. Seperti cahaya yang turun diam-diam ke dalam dada, lalu mengubah arah hidup seseorang tanpa ia tahu kapan mulainya. Ada yang dulu jauh darinya, kini menangis tiap malam menyebut namanya. Ada yang dulu tak peduli, kini tiba-tiba merasakan rindu tanpa sebab kepada sesuatu yang tak terlihat, itulah tanda bahwa ia sedang ditemukan oleh Allah. Makrifat dan cinta kepada Allah bukan hasil usaha manusia semata. Ia adalah hasil ditemukan. Seorang sufi pernah berkata, engkau tidak bisa menemukan Allah kecuali Dia yang lebih dulu menemukanmu. Kalimat itu menyiratkan kerendahan hati yang dalam, bahwa sekeras apapun manusia berusaha mencari, kalau Allah tidak berkenan menyingkap tabirnya, maka pandangan hati akan tetap buta. Tapi jika Allah berkehendak, maka satu detik bisa mengubah seluruh hidupmu. Ada orang yang menempuh jalan panjang untuk mengenal Allah, belajar, berzikir, berpuasa, menahan diri dari dunia, hingga bertahun-tahun. Tapi di ujung perjalanan, ia baru sadar bahwa semua langkahnya hanyalah jalan yang disiapkan agar ia layak ditemukan. Dan ada pula orang yang tak tahu banyak, amalnya sederhana, tapi tiba-tiba hatinya disentuh oleh Allah, dan ia jatuh cinta padanya tanpa bisa menjelaskan kenapa. Inilah yang dimaksud para sufi ketika berkata, yang menemukan bukan kau, tapi Dia yang menuntunmu. Menjadi, ditemukan, oleh Allah bukan berarti hidupmu menjadi sempurna. Justru seringkali tanda bahwa Allah sedang menemuimu adalah ketika hidupmu diacak-acak. Allah mengambil apa yang dulu kau pegang erat. Ia hancurkan kebanggaanmu, Ia runtuhkan sandaranmu, Ia kosongkan hatimu, sampai yang tersisa hanya diri yang tak punya apa-apa kecuali Dia. Sebab hanya hati yang kosong yang bisa diisi dengan cahaya makrifat. Maka jangan heran, jika perjalanan menuju ditemukan Allah terasa berat. Sebab cinta sejati selalu menuntut pembersihan. Allah membersihkanmu dari cinta-cinta yang salah, dari kelekatan pada dunia, dari keangkuhan yang halus. Ia mengikis lapisan demi lapisan hingga kau tinggal sebagai jiwa yang telanjang, jujur, lemah, dan benar-benar bergantung hanya padanya. Saat itulah, kau akan tahu, inilah nikmat terbesar. Nikmat yang tidak bisa ditukar oleh dunia. Nikmat yang tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipelajari semata dari buku. Nikmat yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada siapa yang Ia pilih. Ada banyak orang yang tahu tentang Allah, tapi tidak semua mengenal Allah. Pengetahuan tidak selalu membawa kepada makrifat. Banyak yang hafal nama-namanya, tapi tidak merasakannya dalam dada. Namun orang yang ditemukan Allah, meski tanpa banyak hafalan, bisa menangis mendengar namanya disebut. Hatinya lembut, dadanya hangat, dan air matanya menjadi bahasa yang Allah paling mengerti. Sufi-sufi terdahulu mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati bukan tentang mencari sesuatu di luar, tapi tentang menunggu di dalam. Menunggu dengan sabar, membersihkan hati, menata niat, hingga Allah berkenan mengetuk pintu jiwamu. Sebab makrifat itu bukan dicari, tapi diundang. Dan yang bisa mengundang kedatangannya hanyalah hati yang tenang dan rendah hati. Ketika Allah menemukanmu, dunia akan terasa berbeda. Kau mulai melihat kehadirannya dalam hal-hal kecil, dalam angin yang berhembus, dalam suara burung di pagi hari, dalam senyum orang asing yang tak kau kenal. Hati yang telah ditemukan akan melihat Allah dimanapun ia memandang. Ia tak lagi sibuk mencari tanda-tanda luar biasa, karena ia tahu, kehadiran Allah ada di balik segala yang biasa. Kau akan tahu kau sedang ditemukan. Ketika segala sesuatu yang dulu membuatmu resah kini terasa ringan. Ketika kesedihan tidak lagi menenggelamkanmu, tapi justru menuntunmu untuk berdoa. Ketika kegagalan tidak lagi mematahkanmu, tapi membuatmu semakin yakin kepada Allah. Saat itu, hidupmu mungkin tetap sama di luar, tapi jiwamu telah berubah. Kau tidak lagi sendirian, karena kau telah ditemukan oleh Yang Maha Menemukan. Ditemukan oleh Allah bukan berarti tak pernah jatuh lagi. Justru, kau akan lebih sering jatuh, tapi kini setiap kali kau tersungkur, kau tahu kepada siapa harus kembali. Dulu, mungkin saat gagal, kau mencari pelarian. Kini, kau mencari tempat sujud. Dulu, saat kehilangan, kau marah. Kini, kau bersyukur meski hati perih, karena kau tahu setiap kehilangan adalah tanda cinta yang membentukmu. Itulah perbedaan antara orang yang hanya tahu Allah dengan orang yang ditemukan Allah. Yang pertama beribadah dengan kepala,
yang kedua dengan hati. Yang pertama menghitung pahala, yang kedua hanya ingin dicintai. Yang pertama sibuk dengan amal, yang kedua sibuk menjaga rasa. Dan rasa itu tidak bisa dipalsukan. Ia hadir dari sentuhan lembut yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan di kedalaman jiwa. Makanya, para sufi sering menangis tanpa sebab. Mereka tidak menangis karena sedih, tapi karena bahagia telah ditemukan. Mereka sadar betapa lama mereka hidup tanpa sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan ketika cahaya itu datang, mereka tak kuasa menahan air mata syukur. Betapa indahnya saat hati yang dulu keras, kini lembut seperti kapas karena disentuh oleh kasihnya. Namun nikmat ini, tidak semua orang mendapatkannya. Ada yang sibuk mengejar dunia seumur hidup, tapi tak pernah sempat menoleh kepada penciptanya. Ada yang sibuk menilai ibadah orang lain, tapi lupa menjaga hatinya sendiri. Ada pula yang sibuk belajar tentang Allah, tapi tidak pernah berhenti untuk mengenal Allah. Padahal, makrifat bukan tentang berapa banyak yang kau tahu, tapi tentang seberapa dalam kau sadar bahwa kau tak tahu apa-apa kecuali yang Allah ajarkan. Ditemukan Allah bukan tentang waktu, tapi kesiapan hati. Ada orang yang di usia muda sudah diberi kesadaran itu. Ada yang di usia senja baru mulai mengerti. Dan ada pula yang sepanjang hidup tidak pernah benar-benar menemukannya, karena hatinya tertutup oleh cinta dunia. Tapi siapapun bisa menjadi bagian dari mereka yang ditemukan, asal hatinya jujur dalam mencari. Karena Allah berjanji, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Namun ingat, ditemukan bukan berarti selesai. Justru itu awal dari perjalanan baru. Saat Allah menemukanmu, Ia akan menuntunmu melewati jalan yang tidak selalu mudah. Kau akan diuji dengan kehilangan, ditantang dengan kesabaran, dipeluk dengan kasih sayang yang kadang berupa luka. Tapi di setiap luka itu, ada rahasia cinta. Allah mengajarimu cara mencintainya dengan cara yang hanya Dia tahu. Para sufi berkata, ditemukan Allah adalah anugerah, tapi dijaga oleh Allah adalah rahmat yang lebih besar. Karena banyak orang yang pernah disentuh hatinya, lalu kembali lalai. Cahaya itu bisa padam jika tidak dijaga dengan zikir, syukur, dan kerendahan hati. Sebab makrifat bukan keadaan yang permanen, tapi hubungan yang harus dirawat. Dan hubungan itu hanya akan tetap hidup jika kau terus mengingatnya dalam segala keadaan. Saat bahagia, jangan lupa. Saat sedih, jangan berputus asa. Saat dunia terasa sempit, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau masih di sini." Kalimat sederhana itu, jika keluar dari hati yang jujur, bisa menghidupkan kembali cahaya makrifat yang nyaris padam. Ditemukan Allah juga berarti belajar mencintai makhluknya. Karena siapa yang mengenal Allah, akan melihat wajahnya dalam ciptaannya. Kau mulai berhenti membenci orang lain, sebab kau tahu, mereka juga ciptaan yang sedang berjuang untuk dikenal oleh Allah. Kau tidak lagi merasa lebih suci, sebab kau tahu, yang membuatmu bisa sujud adalah karena Allah memilihmu, bukan karena kehebatanmu. Dalam pandangan sufi, ditemukan Allah berarti disadarkan dari tidur panjang. Dunia ini ibarat mimpi, dan hanya dengan cahaya Allah seseorang bisa terjaga. Maka ketika hatimu mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, ketika sujudmu tiba-tiba menjadi lebih dalam, ketika kau mulai menangis karena namanya, itu tandanya kau mulai terbangun dari tidur duniawi. Tidak semua orang sadar mereka sedang tidur. Itulah sebabnya, ditemukan Allah adalah nikmat langka. Ia seperti cahaya pagi yang lembut, hanya datang kepada mereka yang membuka jendela hatinya. Banyak yang mengeluh hidupnya gelap, tapi tak mau membuka jendela itu. Maka tugasmu hanyalah satu, terus membersihkan jendela hatimu. Cahaya akan datang, waktunya pasti. Dan saat cahaya itu datang, kau akan tahu, segalanya ternyata tidak pernah tentang dirimu. Seluruh pencarianmu, seluruh tangisanmu, seluruh jalan panjang yang melelahkan, semuanya hanya cara Allah menuntunmu agar siap untuk ditemukan. Pada akhirnya, orang yang ditemukan Allah tidak akan pernah sombong lagi. Karena mereka sadar, tak ada satupun kebaikan yang berasal dari diri mereka sendiri. Semua hanyalah pinjaman dari kasih Allah. Mereka tidak lagi bangga pada amal, tidak lagi sibuk dengan pengakuan. Mereka hanya ingin tetap berada dalam pandangan Allah. Dan mungkin, inilah kebahagiaan tertinggi yang bisa dirasakan manusia, bukan ketika dunia tunduk padamu, tapi ketika hatimu tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saat kau sadar bahwa yang menemukanmu adalah Dia yang Maha Penyayang, dan bahwa semua yang terjadi hanyalah caranya mengantarkanmu pulang.
Ditemukan oleh Allah adalah nikmat yang tak semua dapat, karena hanya hati yang siap yang mampu menanggung cahaya sebesar itu. Tapi kabar baiknya, siapapun bisa memintanya. Karena Allah tidak pilih kasih, Dia hanya menunggu siapa yang benar-benar ingin dikenal. Jadi, jika hari ini hatimu terasa gundah, jika dunia terasa kosong meski segalanya kau miliki, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu panggilan, tanda bahwa Allah sedang mencari jalan menuju hatimu. Bukalah pintunya, sebab ketika Allah menemukanmu, kau tak akan pernah merasa hilang lagi. Dan sejak saat itu, setiap napasmu akan menjadi zikir. Setiap langkahmu menjadi ibadah. Setiap air matamu menjadi wujud cinta. Karena yang ditemukan Allah, hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak berjalan sendiri. Ia telah menjadi bagian dari rahasia yang hanya dimengerti oleh hati yang telah disentuh cahayanya. Ditemukan oleh Allah adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Sebelum itu, kita hanya berjalan di permukaan, mencari makna di tempat yang salah, mengira kebahagiaan ada pada dunia yang cepat berlalu. Namun ketika Allah menemukanmu, sesuatu dalam dirimu berubah tanpa bisa dijelaskan. Dunia yang dulu gemerlap kini tampak redup. Suara yang dulu ramai kini terdengar sunyi. Hatimu menjadi peka terhadap hal-hal yang dulu kau abaikan, sapaan lembut Allah dalam setiap peristiwa. Kau mulai memahami bahwa tidak ada satu pun yang kebetulan. Semua yang terjadi, bahkan yang tampak kecil dan sepele, ternyata memiliki pesan darinya. Daun yang gugur di jalan, langkah orang asing yang berpapasan, kejadian kecil yang menyentuh hati, semuanya terasa bermakna. Kau seperti baru terbangun dari tidur panjang dan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia tidak lagi sekadar tempat tinggal, tapi tempat belajar mengenal Sang Pencipta. Itulah kenapa para sufi menyebut makrifat sebagai kesadaran yang dibangkitkan. Sebelum ditemukan, manusia hidup dengan mata terbuka tapi hati tertutup. Setelah ditemukan, hati terbuka dan mata melihat. Dengan makna baru, ia mulai melihat rahmat dalam ujian, keindahan dalam kesederhanaan, dan kasih Allah bahkan dalam luka. Ia tidak lagi bertanya, mengapa, tapi berkata lembut dalam hati, aku tahu engkau punya maksud. Ditemukan oleh Allah berarti dibersihkan. Sebab tak ada yang dapat menampung cahaya ilahi kecuali hati yang jernih. Maka, jangan heran bila sebelum ditemukan, kau sering dibuat hancur terlebih dahulu. Allah memecahkan segala yang palsu agar kau kembali kepada yang sejati. Ia hancurkan harapan yang salah agar kau menggantungkan harapan hanya kepadanya. Ia lepaskan orang yang kau kira tak tergantikan, agar kau sadar hanya Dia yang benar-benar tidak tergantikan. Rasa sakit itu bukan hukuman. Itu adalah cara Allah menyiapkan wadah hatimu agar cukup luas untuk menerima kasih-Nya. Sebab hati yang masih penuh dengan dunia tak akan mampu menampung cahaya yang turun dari langit. Maka setiap kehilangan, setiap air mata, setiap malam panjang yang penuh doa sebenarnya adalah panggilan halus dari Allah, aku sedang menyiapkanmu untuk aku temukan. Ketika akhirnya kau sampai di titik itu, titik di mana segala sandaran dunia terasa goyah, disitulah kau akan menemukan ketenangan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Kau tidak lagi gelisah terhadap apa yang akan datang, karena kau percaya sepenuhnya kepada Allah. Kau tidak lagi takut kehilangan, karena yang paling berharga telah kau miliki, kedekatan dengannya. Para sufi sering berkata, nikmat terbesar bukan ketika kau diberi dunia, tapi ketika kau diberi Allah. Artinya, bukan banyaknya harta, kedudukan, atau kesuksesan yang membuat seseorang mulia, tetapi ketika Allah hadir di dalam hatinya. Jika Allah sudah di hatimu, maka meski dunia menolakmu, kau tidak akan merasa kekurangan. Tapi jika Allah belum di hatimu, meski seluruh dunia memelukmu, kau tetap akan merasa kosong. Ditemukan oleh Allah juga berarti diperhatikan olehnya. Allah tidak mencari orang-orang yang sempurna, tapi yang hatinya jujur. Kadang justru orang yang paling banyak salah adalah yang paling dekat dengan ampunan, karena kesalahannya membuatnya sadar betapa lemahnya dirinya dan betapa ia membutuhkan Allah. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk dicari. Allah tidak hanya datang kepada mereka yang sudah bersih, tapi juga kepada mereka yang ingin dibersihkan. Ketika Allah menemukanmu, yang pertama Ia ubah bukanlah keadaan luar, tapi batinmu. Kau mungkin masih berada di tempat yang sama, menghadapi kesulitan yang sama, tapi kini hatimu kuat. Dulu kau panik, sekarang kau tenang. Dulu kau mengeluh, sekarang kau bersyukur. Dulu kau merasa sendiri, sekarang kau merasa ditemani dalam setiap langkah. Itulah tanda bahwa Allah sudah mulai menghidupkan bagian terdalam dari dirimu.
Ditemukan oleh Allah membuat seseorang belajar tentang makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan lagi sekadar menunggu, tapi menerima dengan cinta. Ia tidak lagi bertanya kapan pertolongan datang, karena ia tahu pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Ia tidak lagi kecewa ketika sesuatu tidak sesuai harapan, karena ia yakin, yang tertunda pasti ada rahasia yang lebih indah di baliknya. Sufi-sufi terdahulu mengajarkan bahwa hati yang telah ditemukan oleh Allah memiliki tanda-tanda yang halus. Di antaranya, ia menjadi mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah menangis dalam doa, dan merasa tenang dalam kesunyian. Ia tidak lagi sibuk membicarakan orang lain, karena yang menjadi perhatiannya hanyalah dirinya dan Tuhannya. Ia tidak iri dengan dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang dunia tak bisa beri, rasa cukup. Rasa cukup inilah puncak dari makrifat. Ketika seseorang sudah merasa cukup dengan Allah, dunia tak lagi punya kuasa untuk mengguncangnya. Ia bisa hidup dalam kemiskinan tapi tetap bahagia, bisa menghadapi cobaan. Tapi tetap tersenyum, bisa kehilangan banyak hal tapi hatinya tetap utuh. Karena yang ia cintai bukan dunia, tapi Dia yang menciptakan dunia. Dan orang yang telah ditemukan oleh Allah akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya ternyata diarahkan ke satu titik perjumpaan dengan Allah. Semua yang dulu ia anggap kebetulan, kini tampak seperti benang-benang yang ditenun dengan rapi oleh kehendaknya. Ia menangis mengingat masa lalunya, bukan karena menyesal, tapi karena baru sadar, setiap langkah, setiap air mata, bahkan setiap dosa, semuanya digunakan Allah untuk menuntunnya pulang. Maka, orang yang telah ditemukan tidak lagi memandang masa lalunya dengan benci. Ia tidak lagi berkata, andai aku tidak pernah gagal, karena ia tahu kegagalan itu justru membawanya kepada Allah. Ia tidak lagi berkata, andai aku tidak pernah kehilangan, karena kehilangan itulah yang membuatnya mengenal makna cinta sejati. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun, karena ia tahu semua adalah alat dari Allah untuk mengajarinya sesuatu. Ketika seseorang sudah mencapai kesadaran ini, hatinya akan berubah menjadi taman yang damai. Ia tidak lagi berperang dengan takdir. Ia tidak lagi bertanya, kenapa aku? Tapi berkata lembut, ini bagian dari rencanamu. Ia menjalani hidup dengan ringan, tanpa beban, karena yang ia lakukan hanyalah berjalan sesuai petunjuk Allah. Sungguh, ditemukan oleh Allah adalah anugerah yang bahkan malaikat pun iri padanya. Karena manusia yang ditemukan Allah diberi kesempatan untuk mengenal cinta dalam bentuk paling murni, cinta yang tidak bergantung pada balasan, tidak menuntut apa-apa selain kedekatan dengan sang kekasih. Namun, jangan salah paham. Ditemukan bukan berarti bebas dari ujian. Justru orang yang ditemukan akan diuji lebih dalam. Karena cinta yang sejati harus dibuktikan dengan kesetiaan. Allah akan menguji cintamu dengan cobaan, untuk melihat apakah kau mencintainya karena nikmatnya atau karena dirinya. Terkadang, setelah ditemukan, seseorang akan kembali diuji dengan rasa hampa. Doanya terasa tak sampai, hatinya kering, jiwanya sunyi. Tapi Sufi tahu, itu bukan pertanda Allah menjauh, melainkan cara Allah meneguhkan cinta. Sebab cinta yang dewasa bukan yang selalu merasa, tapi yang tetap setia meski tak merasakan apa-apa. Ditemukan Allah bukan sekadar pengalaman spiritual, tapi juga perubahan cara hidup. Orang yang telah disentuh hatinya akan hidup dengan adab yang lebih lembut. Ia lebih sabar, lebih rendah hati, lebih memaafkan. Ia tahu bahwa semua orang sedang berjalan menuju Allah dengan caranya masing-masing. Maka ia tidak menghakimi, melainkan mendoakan. Seseorang yang telah ditemukan tidak lagi ingin dikenal manusia. Ia tidak haus akan pujian, karena ia tahu yang paling penting adalah dikenal oleh Allah. Ia tidak sibuk menunjukkan kebaikan, karena ia tahu Allah melihat bahkan amal yang tersembunyi dalam diam. Ia tidak takut kehilangan, karena hatinya sudah memiliki yang tak bisa hilang. Mereka yang telah ditemukan Allah hidup dalam keheningan yang indah. Tidak banyak bicara, tapi dalam diamnya ada kedalaman. Tidak banyak menuntut, tapi dalam pasrahnya ada kekuatan. Mereka mungkin tampak biasa di mata dunia, tapi di sisi Allah, mereka adalah kekasih yang disayangi. Dan sungguh, ditemukan oleh Allah adalah permulaan dari kebebasan sejati. Kau bebas dari ketakutan, dari kecemasan, dari rasa kurang, karena kau telah menemukan sumber dari segala yang kau cari. Segala sesuatu yang datang, kau terima dengan lapang. Segala yang pergi, kau lepaskan dengan senyum. Sebab yang tinggal hanyalah Allah, dan itu cukup. Pada akhirnya, tidak semua orang memahami nikmat ini. Banyak yang sibuk mencari dunia,
tapi lupa mencari Dia yang menciptakan dunia. Banyak yang mencari cinta manusia, tapi lupa bahwa cinta paling setia hanya datang dari Allah. Maka, jika hari ini hatimu sedang digerakkan untuk berdoa, bersyukurlah. Karena bisa berdoa pun adalah tanda kau sedang ditemukan. Jangan menunggu sempurna untuk merasa dekat. Allah tidak menunggu kau tanpa dosa untuk mencintaimu. Ia datang kepada hati yang remuk, karena di sanalah tempat terbaik untuk menanam cintanya. Dan ketika cinta itu tumbuh, kau akan tahu bahwa seluruh hidupmu, dengan segala jatuh bangunnya, hanyalah cara Allah menuntunmu menuju cahaya. Maka jagalah nikmat ini. Jangan biarkan dunia kembali menutupi cahaya yang telah ditanamkan dalam hatimu. Teruslah mengingat Allah dalam setiap langkah, meski hanya dalam bisikan kecil di dada. Karena hubungan dengan Allah tidak diukur dari kerasnya suara doa, tapi dari seberapa jujur hatimu ketika menyebut namanya. Dan ketika suatu hari nanti kau menutup mata, tidak ada ketakutan lagi. Sebab hati yang telah ditemukan tahu kemana ia akan kembali. Ia tidak lagi gelisah meninggalkan dunia, karena ia sudah menemukan yang menjadi tujuan segalanya. Mereka yang ditemukan Allah akan mati dalam damai, sebab sepanjang hidupnya mereka telah belajar untuk menyerahkan diri. Tidak ada lagi, aku, yang ada hanya Dia. Tidak ada lagi milikku, yang ada hanya miliknya. Dan itulah kebebasan yang sejati, kebebasan yang hanya dirasakan oleh hati yang pernah ditemukan oleh Allah. Ketika seseorang benar-benar ditemukan oleh Allah, seluruh arah hidupnya berubah tanpa harus ada suara keras atau tanda besar. Perubahannya halus, lembut, tapi mendalam. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang berlari mengejar apa yang diinginkan, melainkan tentang berjalan bersama kehendak Allah yang telah lebih dahulu menuliskan segalanya. Ia mulai tenang, bukan karena semua masalahnya selesai, tetapi karena ia tahu siapa yang mengatur segalanya. Sebelumnya, ia mungkin sering merasa hampa. Dunia begitu bising, namun hatinya tetap sunyi. Ia telah mencoba banyak hal, cinta, harta, pengakuan, bahkan amal, namun tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Hingga pada suatu saat, entah bagaimana, Allah menggerakkan hatinya untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan dunia. Ia tidak tahu bagaimana awalnya, mungkin dari sebuah musibah, kesedihan, atau kehilangan. Tapi dari situlah semuanya bermula, perjumpaan halus antara hamba yang mencari dan Tuhan yang menemukan. Setelah ditemukan, ia mulai memahami bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya selama ini adalah bagian dari tarikan lembut Allah. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak berguna. Semua pengalaman pahit, semua air mata, semua kegagalan ternyata hanyalah cara Allah menyiapkan dirinya agar mampu menerima cahaya makrifat. Ia tersadar, ternyata seluruh jalan hidupnya diarahkan menuju satu tujuan, Allah. Dan disitulah makna sejati dari ditemukan mulai terasa. Hati yang dulunya keras mulai melunak. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi membalas dengan kebencian, karena kini ia melihat setiap orang dengan pandangan kasih. Ia sadar, semua makhluk adalah ciptaan Allah yang sedang menjalani takdirnya masing-masing. Ia tidak lagi memaksa orang lain untuk memahami dirinya, sebab ia tahu, pemahaman itu juga datang dari izin Allah. Para sufi sering mengatakan bahwa makrifat bukanlah hasil dari banyaknya amal, melainkan buah dari kasih sayang Allah. Sebab berapa banyak orang yang beramal tanpa henti namun tidak menemukan ketenangan, dan berapa banyak yang amalnya sederhana tetapi hatinya bercahaya. Allah memberi makrifat bukan karena layak, tapi karena Dia berkehendak untuk memperkenalkan dirinya kepada hamba tertentu. Itulah yang membuat seorang sufi selalu merasa rendah hati, karena ia tahu, semuanya bukan karena dirinya, tapi karena Allah yang berkenan. Ketika Allah menanamkan makrifat ke dalam hati seseorang, pandangannya terhadap hidup berubah total. Ia mulai melihat rahmat dalam setiap ujian, dan ujian dalam setiap rahmat. Ia tidak lagi tergesa menilai baik atau buruk, karena ia sadar bahwa Allah punya cara yang seringkali melampaui akal manusia. Ketika orang lain melihat musibah, ia melihat pelajaran. Ketika orang lain mengeluh tentang kehilangan, ia melihat undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Hidupnya menjadi sederhana, tapi sangat dalam. Ia tidak lagi sibuk menghitung berapa banyak yang ia punya, tapi lebih sibuk menghitung berapa banyak yang ia syukuri. Ia tidak lagi berlomba-lomba dengan dunia, karena ia tahu dunia hanyalah tempat persinggahan. Ia belajar menikmati setiap detik dengan kesadaran bahwa setiap hembusan napas adalah hadiah dari Allah. Dan orang yang telah ditemukan oleh Allah,
tidak lagi menagih hasil dari doa-doanya. Ia berdoa bukan untuk mendapatkan, tapi untuk berbicara dengan Tuhannya. Ia menangis bukan karena kecewa, tapi karena rindu. Ia memohon bukan karena gelisah, tapi karena ingin dekat. Hubungannya dengan Allah menjadi begitu pribadi, begitu halus, seakan setiap getaran hatinya pun didengar. Namun, perjalanan setelah ditemukan tidak selalu mudah. Justru setelah itu, Allah sering menguji cintanya. Ada masa di mana doa terasa hampa, ibadah terasa berat, dan hati terasa jauh. Tapi bagi hati yang telah mengenal Allah, masa-masa itu tidak diartikan sebagai penolakan, melainkan sebagai cara Allah mendidik cinta agar tidak bergantung pada rasa. Ia belajar mencintai tanpa syarat, mencintai meski tidak selalu merasa dekat. Para sufi menyebut fase itu sebagai fatrat, masa di mana Allah seolah menyembunyikan diri agar hamba belajar tentang kesetiaan. Sebab cinta sejati bukanlah ketika kau hanya bahagia saat diberi, tapi ketika kau tetap setia meski tidak merasa mendapat apa-apa. Disitulah keteguhan iman diuji. Disitulah hati benar-benar mengenal arti, aku ridha dengan kehendak-Mu, ya Allah. Dalam keadaan itu, Allah mengajarkan bahwa kehadirannya tidak selalu harus terasa untuk bisa dipercaya. Sebab iman bukan tentang apa yang bisa dirasa, tapi tentang apa yang diyakini meski tak terlihat. Hati yang telah ditemukan akan tetap tenang meski dalam badai, karena ia tahu Allah tidak pernah pergi. Ia tahu, Allah hanya sedang menyembunyikan diri untuk memperkuat cinta. Sungguh, orang yang telah ditemukan oleh Allah memiliki cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Ia mungkin tidak pandai berbicara, tidak terkenal, bahkan tidak banyak diketahui orang, tapi kehadirannya membawa ketenangan. Kata-katanya lembut, tapi menembus hati. Senyumnya sederhana, tapi menenangkan. Itu karena di dalam dirinya, Allah telah menyalakan lentera. Dan lentera itu tidak perlu berteriak untuk memberi terang. Mereka yang telah ditemukan Allah tidak lagi mencari perhatian manusia. Mereka tidak haus akan pujian atau sanjungan. Mereka berbuat baik dengan diam, menolong dengan rahasia, mencintai tanpa ingin dikenal. Karena bagi mereka, cukup Allah yang tahu. Mereka telah merasakan manisnya beramal tanpa penonton, berdoa tanpa ingin didengar, dan bersyukur tanpa harus dilihat. Dan ketika Allah menemukan seseorang, Ia akan membimbingnya dengan cara yang penuh rahasia. Terkadang melalui orang asing yang memberi nasihat singkat, terkadang lewat peristiwa kecil yang menggetarkan hati. Kadang lewat kesedihan, kadang lewat ketenangan yang datang tiba-tiba. Semuanya adalah surat cinta dari Allah, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang terbuka. Hati yang telah ditemukan akan sangat peka terhadap bisikan lembut dari Allah. Ia akan tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, kapan harus berhenti. Ia tidak lagi mendasarkan keputusan hidupnya pada keinginan pribadi, tapi pada rasa yang datang dari dalam, rasa damai. Yang sulit dijelaskan, rasa yakin tanpa alasan, rasa pasrah yang tidak pasif. Itulah yang disebut tawakul sejati, menyerahkan segalanya tanpa kehilangan semangat untuk berbuat baik. Mereka yang telah ditemukan Allah juga memiliki ciri khas, mereka tidak sombong dengan pengetahuan spiritual yang dimiliki. Justru semakin dalam makrifatnya, semakin rendah hatinya. Mereka tahu bahwa yang paling tahu adalah Allah, dan mereka hanyalah penumpang yang sedang diajari. Mereka tidak membanggakan diri, karena mereka sadar, bahkan kemampuan untuk mengenal Allah pun adalah karunia darinya. Hidup mereka tidak lagi diukur dengan banyaknya keberhasilan, tapi dengan sejauh mana mereka bisa tetap jujur dalam keimanan. Mereka tidak mencari kesempurnaan, tapi keikhlasan. Mereka tidak mengejar penghormatan, tapi keridaan. Dalam setiap langkah, mereka bertanya lembut dalam hati, apakah ini membuatku lebih dekat kepada Allah? Jika ya, mereka lanjut. Jika tidak, mereka berhenti. Dan yang paling indah dari hati yang telah ditemukan adalah kemampuannya untuk memaafkan. Karena mereka tahu, semua orang hanyalah alat dalam skenario Allah. Ketika seseorang menyakiti mereka, mereka tidak melihat manusia, tapi kehendak Allah di baliknya. Mereka percaya, tidak ada yang menyentuh hati mereka tanpa izin darinya. Maka bagaimana bisa mereka membenci, jika semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah? Ketika mereka diuji, mereka tidak berkata, "Mengapa aku?" tapi, "Apa yang Engkau ajarkan, ya Allah?" Mereka memandang setiap peristiwa sebagai madrasah kehidupan. Mereka tahu bahwa Allah tidak sedang menghukum, melainkan sedang mendidik. Dan pendidikan dari Allah tidak selalu lembut, tapi selalu penuh cinta. Dan di balik semua itu,
hati yang ditemukan akan selalu rindu untuk pulang. Rindu bukan berarti ingin mati, tapi ingin terus dekat dengan Allah dimanapun berada. Mereka hidup di dunia, tapi hatinya sudah tidak lagi terikat padanya. Dunia hanyalah ladang tempat menanam amal, tempat mencicipi kasih, tempat mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yang dicintai. Mereka tahu, kelak mereka akan kembali kepadanya. Tapi yang mereka harapkan bukan surga yang indah, melainkan perjumpaan dengan Allah yang telah mereka cintai sejak di dunia. Mereka tidak beribadah karena takut neraka atau berharap pahala, tapi karena cinta yang murni. Cinta yang tidak butuh alasan, karena ia sendiri adalah alasan segala sesuatu. Dan ketika cinta itu tumbuh dalam hati, semua hal menjadi ringan. Dunia tidak lagi terasa menakutkan, karena yang dipegang bukan lagi hasil, tapi kehendak Allah. Mereka bisa kehilangan apapun, tapi tidak kehilangan damai. Mereka bisa jatuh, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Sebab mereka tahu, tangan Allah selalu ada untuk mengangkatnya kembali. Mereka hidup dengan satu keyakinan yang teguh, tidak ada satu langkah pun yang luput dari pandangan Allah. Maka mereka tidak lagi cemas terhadap masa depan, tidak menyesali masa lalu, dan tidak berlebihan dalam menikmati saat ini. Semua mereka hadapi dengan keseimbangan yang indah, menerima dengan lapang, berusaha dengan tulus, dan menyerahkan hasil dengan tenang. Sungguh, ditemukan oleh Allah adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun. Itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhan, rahasia yang bahkan malaikat pun tidak sepenuhnya memahami. Karena hanya Allah yang tahu mengapa Ia memilih seseorang di antara jutaan manusia, untuk dikenalkan kepadanya. Dan jika hari ini hatimu merasakan sedikit saja getaran rindu kepada Allah, maka bersyukurlah, sebab itu tanda bahwa kau sedang dalam proses ditemukan. Teruslah jaga hati itu, jangan biarkan dunia kembali menutupnya. Sebab sekali Allah telah menanamkan cahaya, tugasmu hanyalah menjaganya agar tetap menyala. Dengan zikir yang lembut, doa yang jujur, dan perbuatan yang penuh kasih, kau akan terus berjalan dalam bimbingannya, dan kelak, ketika langkahmu sampai pada akhir perjalanan, hatimu akan tersenyum, sebab kau tahu, seluruh hidup ini tidak sia-sia. Kau pernah hilang, tapi kini telah ditemukan. Kau pernah mencari, tapi ternyata sejak awal, Allah lah yang mencari dan menemukanmu.